Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Tapak Pajajaran mencoba untuk menelusuri ke daerah Sumatera yang terletak di daerah Lampung Selatan. Yang mana yang akan kami tuju adalah sebuah situs purbakala, Ratu Darah Putih. Tapak Pajajaran berangkat dari Pelabuhan Merak, Cilegon, Banten, menuju ke Pelabuhan Bakahuni. Tapak Pajajaran akan menguak sebuah kisah keratuan yang ada di Lampung Selatan. Masih banyak masyarakat Lampung dan khususnya Lampung Selatan begitu awam dan tidak mengetahui atau mengenal sejarah dari keratuan Ratu Darah Putih yang menjadi awal mulanya penyebaran Islam di daerah Lampung, tepatnya di daerah Lampung Selatan. Awal mula keberadaan Ratu Darah Putih berasalkan dari Kesultanan Cirebon, yaitu Syarif Hidayatullah yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Menurut cerita, keberadaan Ratu Darah Putih yang berada di daerah Kauripan, Penengahan Lampung Selatan, berdiri pada abad ke-15. Adanya Ratu Darah Putih berasal dari perjalanan Sunan Gunung Jati dari tanah Cirebon. Pada saat itu Sunan Gunung Jati melihat pancaran cahaya yang berada di Keratuan Punggung Lampung Timur. Setelah Gunung Jati melihat ada pancaran yang berasal dari Keratuan Punggung, maka Sunan Gunung Jati mendatangi Keratuan Punggung tersebut, tepatnya di daerah Lampung Timur. Sebelum Tapak Pajajaran menuju ke titik sasaran, Tapak Pajajaran mampir dulu di salah satu padepokan Gunung Selatan yang terletak di daerah Lampung Selatan. Di sini terdapat sebuah padepokan orang Jawa yang bernama Romo Samin Raden Seraton yang terletak di puncak Gunung Selaki. Inilah tempat padepokan Putra Wayah Lawu yang terletak di puncak Gunung Selaki. Terdapat arca dan patung. Seakan patung-patung ini bernyawa. Beberapa penunggu dunia lain memperhatikan kedatangan Tapak Pajajaran. Seakan-akan ruangan itu begitu banyak penghuni. Di belakang sini ada tempat menyepi untuk para tamu yang akan bertapa berata. Romo Samin ini berasal dari tataran tanah Jawa di daerah Gunung Lawu. Beliau hijrah ke daerah Lampung Selatan. Tapak Pajajaran mencoba untuk menemui Romo Samin Raden Seraton. Pagi ini, Tapak Pajajaran melanjutkan perjalanan
menuju ke inti sasaran, keramat situs purbakala Ratu Darah Putih. Numpang lewat buyut, putu berlewat di Jalan yang begitu terjal kami lalui Sampurasun, agar kami cepat sampai di tempat yang akan kami tuju. Tapak Pajajaran berserta rombongan dari Lampung Selatan yang menghantar ke lokasi. Seorang putri yang bernama Putri Sinar Alam. Putri Sinar Alam ini mempunyai suami yang bernama Syarif Hidayatullah, yang dikenal dengan Sunan Gunung Jati. Perkawinan Syarif Hidayatullah dengan Putri Sinar Alam melahirkan seorang anak yang dikasih gelar Minak Gejala Ratu. Nama asli Muhammad Aji Saka, dia dikenal dengan Ratu Darah Putih. Itu bersaudara dengan Sultan Maulana Hasanuddin. Ada namanya, dalam perjanjian Banten Lampung dikenal namanya Dalung. Kalau di Banten dikenal Dalung, kalau di Kuripan dikenal dengan Saksi Dalung. Inilah keramat situs purbakala Ratu Darah Putih yang terletak di daerah Lampung Selatan. Keramat Minak Gejala Ratu atau Muhammad Aji Saka. Dia dikenal dengan nama Ratu Darah Putih. Tapak Pajajaran mendoakan leluhur-leluhur Lampung. Assalamualaikum ya khadamul jimat. Khair, 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 khair. leluhurnya Ratu. Tapak Pajajaran mencoba mengunjungi ke daerah Anyar, daerah Cikoneng. Salah satu bukti sejarah kuat masyarakat Lampung ada di tanah Jawa adalah diakuinya Minak Sangaji sebagai salah satu cagar budaya di daerah Banten. Sebagai salah seorang bekas adipati di tanah Jawa, Minak Sangaji cukup sohor di sana. Sebagai salah seorang moyangnya orang Lampung, Haji kala itu membawa 40 keluarga dari Lampung dan membaginya pada 4 wilayah di tanah Jawa, tepatnya Banten, Cikoneng, Salatuhur, Bojong, dan Tegal. Di sana keturunan orang-orang Lampung berkembang biak hingga saat